Tapi buat Udin dan Jari, si penjaga kamar mayat, rasa takut ini harus dibuang jauh-jauh. Yah, namanya juga penjaga kamar mayat. Semua pasti setuju, yang namanya kematian atau apapun yang berhubungan dengan itu cenderung menakutkan. Maka kita pasti langsung menghindar kalau melihat peti mati atau kuburan. Nah, kalau berdekatan dengan mayat, gimana? Wih, apalagi yang satu itu. Kalau bisa sih jangan sampai deh. Tapi buat Udin dan Jari, si penjaga kamar mayat, rasa takut ini harus dibuang jauh-jauh. Yah, namanya juga penjaga kamar mayat. Tentunya tak mungkin jauh-jauh dari mayat. Tiap hari bergantian dengan rekan kerja lain, mereka bertugas membersihkan, memandikan, dan menjaga kamar mayat. Tidak tanggung-tanggung, genap 18 tahun sudah mereka lakoni tugas ini. Lihat darah juga kita udah takut gitu. Dengan proses itu ya kita dari awalnya itu jarak jauh lah, bisa melihat jarak jauh, bantu-bantu dulu gitu. Nah, terus jangankan kita merokok pun kita nggak berani, nggak bisa itu karena baunya itu, apalagi minum gitu ya. Tapi kalau sekarang karena lewat proses itu, jadi kita bisa kadang-kadang kalau haus ya bisa minum gitu. Bisa minum, bisa merokok gitu. Ya rasa perasaan takut ada, nanti setelah kita jalani nanti kita bisa adaptasi gitu. Ya kurang lebih 2 bulan lah. Bagi banyak orang, kamar mayat identik dengan cerita-cerita seram. Benar nggak sih? Apakah Udin dan Jari pernah mengalami kejadian-kejadian aneh? Pada waktu itu saya lagi potong kain kapan, konsentrasi memang ke kain kapan pada waktu itu. Itu ada yang nyolek dari belakang. Pak, lagi potong kain kapan? Iya, dia bilang. Nah, terus dia lewat bayangan dari samping itu dia masuk kamar mandi gitu. Ya teman saya yang lagi mandikan jenazah kan nanya, Mas Sabudin siapa itu katanya yang barusan yang nanya? Ya nggak tahu sih bilang. Wah, kalau ada yang nanya tuh katanya diperhatikan. Kemana sekarang kamar mandi? Coba lihat kamar mandi. Lihat kamar mandi nggak ada. Pernah saya waktu di malam. Jadi saya lagi ngerapiin mayat tuh kayak satu malam itu kan ada mayat dari luar dari kiriman deh. Saya rapiin gitu, tapi ada mayat 3 tuh kan. Gitu saya bawa balik lagi dia ada yang teriak, "Oi!" gitu. Ya saya tengok lagi ke belakang, ya saya di rumah aja. Sebenarnya Udin dan Jari tidak pernah membayangkan akan menjalani profesi seperti ini. Sama halnya dengan Bambang yang bertugas sebagai pengotopsi mayat di salah satu rumah sakit umum di Jakarta. Apakah kamu bisa berkecimpung di situ, karena sudah terkenal kalau saya itu orang penakut lihat orang meninggal, apalagi sudah badannya seperti kita lihat sekarang yang kita tangani bukan meninggal biasa kan, meninggal yang luar biasa. Walaupun sempat ketar-ketir, tak terasa akhirnya 27 tahun sudah Bambang menekuni profesi ini. Tak berbeda jauh dengan Udin dan Jari, pengalaman seru juga dialaminya. Kadang-kadang ada suara bang, ngetok pintu. Udah dah, sama tidur. Udah, ya tidur. Gitu aja. Istilah otopsi dan forensik sudah sering kita dengar. Tapi sebenarnya apa sih otopsi dan ilmu forensik itu? Nggak tahu dibedah, fungsinya tahu dibedah dari sini sampai sini, dikeluarkan semua, dan kembalikan semua, dijahit semua, ini kepala juga seperti itu, dijahit lagi, dikembalikan lagi, tidak ada sama sekali yang diambil. Satu syarat sebenarnya konsisten dan profesional yang saya bisa bilang. Jadi tidak peduli itu pergantian pejabat di kepolisian, ini ada urusan. Profesi di bidang ini pun rupanya jarang diminati, apalagi oleh perempuan. Kenapa ya? Sebetulnya kan sebetulnya tantangan kan, kasus-kasus domestic violence banyak, kasus pelecehan seksual banyak, ya kan? Jumlah wanita lebih banyak dari pria kan. Satu mungkin lapangan kerja ini karena nggak begitu bagus ya, juga kedua mungkin prospeknya, tapi kalau tergantung dari niatan dia kan. Yah, bisa dimaklumi jika apapun yang terkait dengan kematian menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun ada orang-orang yang mau tidak mau harus berurusan dengan kematian.
Namun mereka tidak gentar, karena berdekatan dengan kematian justru membuat mereka lebih menghargai kehidupan.